Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Datuk Rio 17 sekaligus wali murid dari anak-anak kita di SD IT Nurul Jannah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan beserta pengurusnya, kepada Kepala Sekolah Ustadzah Sumini dan Bapak Ibu Ustadzah sekalian yang bersama anak-anak kita di SD IT Nurul Jannah. Dan yang paling istimewa buat saya, kehadiran ayah di majelis ini. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat di majelis kita, karena kita niatkan untuk sama-sama bermuajah menuju silaturahim, kemudian sama-sama berikhtiar kita untuk mendampingi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para ayah yang dimuliakan Allah, izinkan kami menyampaikan, ini kira-kira nampak nggak dari sana? Bisa nggak agak serong lagi, agak serong lagi, ini masih bisa nih, serong lagi ya, serong lagi agak sana, agak besar nampaknya, bisa tadi udah, masih muat, masih muat. Nah, yes, oke, ini masih. Baik, sebelumnya kita sama-sama mohon sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah untuk sama-sama bisa membersamai anak kita, dan kita sadar kita adalah sebagai ayah untuk anak-anak kita, bukan sebagai ayah biologis saja, tetapi juga sebagai ayah ideologis dan ayah-ayah yang lain yang memang itu menjadi fitrah kita semua. Kita akan sampaikan peran ayah dalam mendidik anak. Ini sesuai dengan pesanan dari panitia. Inilah saya Dwi Agus Rianto ST. Saya kebetulan sekarang kalau di pekerjaan sebagai kepala pabrik di PT Sal 2, maka saya lihat-lihat sudah pernah ketemu mungkin. Dan saya lebih senang ketika saya menyampaikan saya adalah pegiat home education, karena kita pun menitipkan anak ke sekolah itu hanya sebagai bagian dari ikhtiar kita ketika kita tidak sanggup untuk membersamai terus menerus. Tetapi bahwa kita adalah pendidik utama anak-anak kita, yes. Nanti Allah akan nanya kepada kita, hai para ayah, bagaimana kau dulu sudah kutitipkan anak-anakmu, kutitipkan anak-anak kepadamu, apakah sudah kau didik dengan baik? Bukan kepada istri, kalau bahasa istri kan bojo suami bojo manut jadi intinya tuh ayo swarga nunut kalau katut, bahasa itu bahwa ayah yang dicari bukan ibu lagi yang derek mawon. Makanya marilah kita sama-sama sadar dan menyadarkan diri kita sendiri sama-sama. Kita adalah, semua kita para ayah adalah pendidik untuk anak-anak kita. Toh kita serahkan ke sekolah, ini adalah bagian dari memperkaya wawasan dan hasanah keilmuan anak-anak kita. Baik, Bapak-Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan ada kisah yang sangat memilukan. Ada kira 12 tahun yang lalu, bahkan ada setahun yang lalu, bahkan ada baru-baru ini, ada kejadian, mungkin Bapak pernah membaca, melihat atau melihat di medsos. Ada seorang ibu dengan teganya, mohon maaf, membunuh anaknya yang masih kecil-kecil. Alasannya adalah di era sekarang ini tak sanggup rasanya aku ini, ibu-ibunya itu mendidik anak tanpa
keterlibatan orang, keterlibatan ayahnya, daripada anakku nanti jadi anak nggak bener, masuk neraka, biarlah aku yang masuk neraka, anakku biar masuk surga. Alasannya simpel, hanya kepengen anaknya nggak masuk neraka. Dia ngomong 3 anak sekaligus, bahkan awal tahun ini juga sama. Alasannya itu sepele, karena takut menghadapi era sekarang. Bapak Erono nggak ikut-ikut ngedidik, sibuk kerja misalnya, atau bahkan nggak cuma kerja tok, sibuk yang lain-lainnya nggak jelas. Akhirnya dia tertekan, kemudian dia akhirnya udah kasihan anak-anak, kasihannya tapi beda, malah jadi apa namanya itu tadi. Dan ini adalah sebuah fenomena yang aneh menurut kita para ayah. Ini mestinya kita menjadi terpikir, perlukah ayah mendidik anak? Kemudian kalau kita mau debat, bukankah aku ini para ayah sudah bekerja 8 jam per hari, ya, bahkan lebih ya mas, sampai 24 jam dia kerja di 40 jam per bulan, per minggu 40 jam, setahun sampai sekian ribu jam. Merasa sudah cukup dengan itu, akhirnya apa? Seolah-olah kita menyerahkan semua pendidikan kepada ibu-ibu kita di rumah. Bahkan tadi sampai-sampai kita mau datang, para pun yang datang adalah para ibu-ibu, karena merasa kita sudah capek ngurusin nafkah dan seterusnya. Baik Bapak sekalian, kita ingin diingatkan oleh Allah, kita mesti bertanya-tanya kenapa mesti begitu. Kenapa ada ibu-ibu sampai begitu teganya begitu, karena nggak sanggup sendirian ngurus rumah, ngurus anak dan seterusnya. Butuh kita para ayah. Bahkan kalau kita buka Al-Quranul Karim, kita menemukan ada sekitar 17 ayat tentang pendidikan. 14 diantaranya adalah dialog tentang pendidikan ayah bersama anaknya. Kalaupun ada yang 3 ayat itu juga ibu bersama ayahnya bareng-bareng. Artinya yakinlah bapak-bapak, ayah-ayah sekalian, yang menjadi peran utama mendidik anak-anak kita, istri-istri kita, itu adalah ayah. Meskipun tadi kita sudah disebutkan dengan mencari nafkah, tapi yakinlah bahwa kita diberikan oleh Allah peran ayah itu luar biasa, dan kita akan dimintai pertanggungjawabkan kelak. Jadi ada beberapa nama yang kita temukan dalam Al-Quran Karim, yaitu Luqmanul Hakim. Ia ayah pendidik yang teladan, ia seorang ayah. Kemudian ada lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga ini mencontohkan orang ayah yang jarang ketemu anaknya, tapi anaknya sukses jadi nabi dan seterusnya. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub, Nabi Zakaria, mereka semua adalah para ayah yang mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah, insya Allah. Baik bapak-bapak sekalian, para ayah yang dimuliakan oleh Allah, saat punya anak, jangan langsung kita merasa bahwa kita sudah jadi ayah yang baik, atau sudah jadi ayah yang sudah menjadi status ayah. Jadi kalau kita pemain bola itu baru dibilang pemain itu kalau sudah bisa bermain bola, bukan hanya punya bola. Aku udah punya bola, terus aku dia baru punya bola, terus langsung ngaku saya pemain bola. Kira-kira pas nggak itu? Belum latihan, belum apa, baru megang bola ini. Bapak, aku teman-teman atau friend, aku ini pemain bola ini. Padahal dia baru megang bola, belum main, belum apa, belum tahu mainnya kayak mana. Nah sama, ketika kita dikasih oleh Allah anak, maka jangan serta-merta kita udah jadi ayah. Padahal kita belum mendidik mereka, belum punya belajar ilmu tentang mendidik anak dan seterusnya. Maka yakinlah bahwa untuk bisa dipanggil ayah harus bisa menerima konsekuensi mengasuh
anak-anak kita bersama istri tercinta. Ya, demikian Bapak sebagai awalan kita sampaikan satu demi satu peran ayah dalam mendidik anak. Yang pertama, ini saya beberapa rangkum dari literasi yang saya dapatkan bersama istri, ya, untuk bagaimana kita memahami peran kita sebagai ayah dalam mendidik anak. Yang pertama adalah ayah ini, kita para ayah adalah perancang visi, misi dan strategi pendidikan keluarga. Kita harus punya semacam, kita mau ngapain sih keluarga kita ini, keluarga bapak masing-masing ya, masing-masing itu harus punya visi misi. Jangan udahlah berjalan apa adanya saja, toh nanti juga apa namanya, ya kita kayak air mengalir saja. Ada begitu memang. Tapi perlu kita pahami, kita perlu, ayah ini yang punya perancang visi. Kalau bunda di rumah itu adalah sebagai madrasah yang sering menemani anak-anak kita, maka ayah itu bagaikan kepala sekolahnya. Mungkin kepala sekolah itu jarang, ya Bu, sebenarnya itu jarang membersamai anak-anak, diserahkan kepada gurunya. Tapi bahwa supaya kelas itu berjalan dengan baik, kepala sekolah harus punya tujuan, visi, strategi dan seterusnya yang disampaikan kepada guru-gurunya untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Sama ayah, kita jangan jangan full menyerahkan pendidikan anak-anak kita kepada istri kita, karena saya juga pernah mencoba membersamai anak-anak kita saja 2 jam saja sudah oleng rasanya, apalagi langsung nanti saya 5 tadi ya di rumah. Saya udah coba lah bapak itu di rumah, ibu keluar terus ngopeni anak telur, anak loro misalnya 2 jam aja, rasanya kayak apa tuh Pak? Kosong gila kayak kasih ya Pak, ya Pak Adil ya, ayah Adil pernah gitu Pak Adil. Jadi tensi naik apa turun, tensi oh, sabar, maka begitulah istri kita, saking sabarnya kadang-kadang jenuh dan seterusnya. Maka kita perlu menjadi kepala sekolah yang memberikan strategi, visi misi, yang memberikan motivasi kepada ayah-ayah, ibu kita, istri kita. Ayah itu ibarat nahkoda, ya. Jadi yang menakodai kapal itu mau kemana, ya. Kalau ayah sudah begitu, maka mari kita sama-sama nyusun strategi agar sampai kepada yang kita tuju. Ada ayah nih, contohnya pengen jadi keluarga yang keluarga dokter misalnya, atau keluarga pekebun sawit, nggak masalah. Visinya adalah nanti ya, setelah targetnya adalah punya satu afdeling misalnya, atau sekian blok kebun sawit, fokus di situ. Itu juga good. Arahnya kalau visi gini Bapak sekalian, visi misi Islam itu visinya adalah khalifah fil ard, menjadi pengelola di bumi kita ini, ya, dalam rangka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita diberikan oleh Allah untuk mengelola bumi kita ini, itu secara global. Misinya adalah rahmatan lil alamin, memberi manfaat untuk yang lain. Kita pun sama, misi kita berkeluarga, apapun profesi kita, apapun visi keluarga bapak-bapak sekalian, para ayah, yakinlah misinya adalah untuk memberi manfaat untuk yang lain, sehingga kita tidak menjadi keluarga yang hanya mikirkan diri sendiri, tapi untuk yang lain. Demikian Pak ya. Ada mungkin jadi keluarga pendidikan, anaknya semua sekolahkan sampai S2, S3 segala macam. Ada yang mau jadi keluarga sosial, menjadi pegiat sosial, atau menjadi pokoknya senang kegiatan sosial, silakan. Kira-kira Bapak udah punya belum ini? Kalau belum, ayo kita sama-sama arahkan. Kita membawa anak-anak kita mau kemana? Ya, jangan dilepas gitu aja. Supaya apa? Supaya kita bisa. Ini peran ayah. Ini ada di ayah.
Kalau ayah nggak punya visi mau kemana, misalnya Mas Dim, misinya menjadikan anak-anaknya hafal Quran semua, boleh. Visinya adalah menjadi keluarga penghafal Quran. Itu yang dilakukan oleh keluarga Ustazah Yoyo Yusro, kemudian Ustaz Widianisi. Anak-anaknya Pak 11, tapi hafal Quran semua, Masya Allah. Itu karena ayahnya itu mengset keluarga kita adalah keluarga penghafal Quran, boleh gitu. Atau yang lain, tapi jelas dalam konteks bermanfaat untuk yang lain. Demikian Pak ya, kita adalah sebagai perancang visi misi, mau kemana keluarga kita dibawa. Baik, yang kedua adalah ayah adalah penanggung jawab pendidikan. Sekali lagi, ayah penanggung jawab pendidikan keluarga. Ayah ibarat panglima dan pemimpin di tengah-tengah keluarganya, yang mana pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dipimpinnya. Inilah yang nanti dijawab, kita harus jawab di hadapan Allah. Kayak mana dulu kita didik anak kita, didik keluarga kita, yang tanya itu kita. Istri nanti jawab, aku melu bapak suami saya, gitu. Selesai. Kalau kita enggak, kenapa anak gadis kita keluar nggak pakai, misalnya nggak nutup aurat, ditanya itu. Kenapa anak-anak kita kemudian nggak sholat misalnya, tanya kita dulu. Tapi kalau udah kita ajarkan kok nggak sholat, ya itu udah lepaskan. Tapi kalau saya anak-anak kita nggak sholat, tanya kita, kenapa anakmu dulu nggak sholat, nggak ajari kan? Udah aku titipkan ke SJT misalnya, aku nggak bisa juga, nggak bisa ngajari. Ada usaha, sudah saya usahakan, saya nggak bisa nih, nggak bisa ngajarkan anak saya sholat. Saya udah titipkan di TPA, di Madin, di Madrasah Diniyah, di SJT dan seterusnya. Ada jawaban, karena kita penanggung jawab. Ya, meskipun kita tidak mengajarkan, tetapi kita adalah penanggung jawab pendidikan anak-anak kita. Yang yang ditanya bukan guru-guru SJT. Kenapa anakku nggak bisa sholat? Atau anak-anakku nggak sholat? Kan aku dititipkan sama ustaz nih. Ya, nggak gitu, nanti tanya sama ayahnya itu. Ya, makanya kita harus ini tingkatkan ini. Kita penanggung jawab. Makanya dari saya awal disampaikan, kita adalah menjadi orang yang pertama kali ditanyakan kondisi anak-anak kita dan keluarga kita. Para ayah, sungguh berat ayah, tapi itulah kondisinya, peran ayah seperti itu. Yang ketiga, ayah ini adalah konsultan bunda. Sebagai seorang perancang misi, visi, strategi dan seterusnya, ayah tak bisa sepenuhnya hadir membersamai anak-anak, maka bunda hadir menjadi madrasah buat anak-anaknya. Kemudian secara teknis ditafsirkan, para bunda di rumah dijalankan oleh para bunda. Ya. Teknisnya akan dilakukan oleh para bunda-bunda ini di rumah. Ya. Maka ketika para bunda-bunda melaksanakan pendidikan pada anak kita, maka perlulah ayah menjadi konsultan. Jangan sepenuhnya diserahkan pada istri kita. Tempat bunda bertanya, tempat bunda bercerita, mengadu, ayah, anak kita yang pertama ini kok bangunnya kesiangan ini. Gimana? Udah bolak-balik bunda bangunkan, kok susah. Ayah, anak yang kedua mau melipat selimut aja susah kali. Kamarnya berantakan misalnya. Gimana? Cerita sama ayahnya. Kalau nggak ada itu, waduh kayak mana tuh kondisinya, betul-betul butuh Mbak ayah. Para bunda tuh butuh didengarkan oleh para ayah, butuh diberikan masukan oleh para ayah. Inilah fungsi kita sebagai konsultan untuk bunda. Kemudian, yang keempat, ayah ini adalah sang raja tega, sang raja yang tega, karena cinta kepada anak-anak kita, bukan tega karena marah tega di kempeleng, bukan. Teganya itu tega karena cinta kepada anak-anak kita.
ketika ayah sang raja tega, maka nanti bunda adalah sang pembasuh luka. Ketika kita, misalnya anak-anak kita yang balik, misalnya siapa ya? Sultan misalnya, Sultan 7 tahun misalnya, tidak boleh memegang HP dari jam 7 sampai jam 6 sampai jam 8 misalnya, contoh. Ayah tega nih, nangis dia, tong. Ayah tuh bisa tega dan harus tega, jangan terpengaruh oleh anak itu. Anak udah guling-guling segala macam, ayahnya masih aja malah ngasih. Ya, ini kita perlu belajar. Atau apalagi yang lain ya, anak kita misalnya nggak sholat ya, kemudian ayahnya bilang begini, ayah tunggu hitungan 3, silakan sholat. Kalau nggak sholat nggak boleh keluar rumah. Ini kepada anak yang sudah 10 tahun misalnya, atau kepada yang ya 10 tahun lah kira-kira, sudah mulai ajarkan sholat. Kemudian anak-anak kita ini apa namanya, emosi dan seterusnya, karena apa namanya, lagi main lagi apa gitu kan. Nah, kemudian kita mesti tegas dalam hal ini, karena kita sayang pada mereka ya. Ada hal yang kita harus tega dengan anak-anak kita, supaya anak kita tetap dalam kondisi yang baik. Nanti ibunya baru ngedem ke, ayolah ikuti kata ayah ya, kan begitu kira-kira. Jangan sebaliknya, ibunya marah, bapaknya yang ngedem ke. Ini sekarang gitu kira-kira, ibunya marah-marah, ayo mandi, bapak diam aja sambil megang HP, rokokan atau apa, minum kopi macam, malah menang enggak open. Pastinya ayah yang diberikan tanggung jawab itu untuk memberikan apa namanya, ngomong. Oh iya, masjidnya, geng. Waalaikumsalam. Selamat Pak Ayah. Kemudian pastikan bahwa kita ini adalah pensuplai apa namanya, maskulinitas atau apa namanya, kalau kita kan di bahasa Arab pada mudzakkar muannas, ada yang ke laki-laki, ada yang ke perempuan-perempuanan. Maka sebagai ayah kita harus memberikan, ya, kita kan mudzakkar ya, laki-laki, maskulinitas yang berani, yang apa, yang tangguh. Itu jangan istri yang suruh ngajarkan, ayah yang ngajarkan. Kalau ibu-ibu tuh mengajarkannya empati, perasaan, sayang sama teman-teman dan seterusnya. Itulah baru kita ya. Yang kelima, ayah pendidik akidah dan keimanan. Wasiat pertama Luqmanul Hakim kepada ayah anaknya adalah, wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu yang memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inilah tugas ayah. Luqmanul Hakim itu ngomong akidah kepada anaknya, bukan ibunya, kita Pak. Jadi kita yang menjadi apa namanya, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang akidah dan keimanan. Janganlah menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sekutu dalam beribadah, dalam penciptaan dan takdirnya, serta dalam masalah nama dan sifat Allah. Dan pelajaran tadi sekali lagi tidak dilantunkan oleh bunda. Dalam Quran disampaikan oleh beliau Luqmanul Hakim, seorang ayah, seorang laki-laki, kita ini bapak-bapak sekalian ya, sampaikanlah. Inilah tugas kita untuk menyampaikan akidah dan keimanan kepada anak-anak kita. Yang berikutnya, peran ayah adalah pendidik ego dan individualitas.
kita para ayah yang paling hebat dalam mengajarkan ego. Jadi sampai sekarang kita punya ego. Kalau istri kita pun salah, istri kita minta maaf. Kalau enggak ya udah, apa namanya, marah-marahan aja kita sama istri kita misalnya. Ya. Seorang ayah dibutuhkan kehadirannya sebagai pensuplai ego bagi anak-anaknya. Ya. Ini memberikan suplemen kemampuan leadership bagi anak-anak kita. Sementara para ibu itu adalah sebagai supply empati atau followership. Apa namanya? Kalau kita sebagai leadership, maka para istri, ibu-ibu adalah sebagai yang mensuplai empati. Tapi yang penting perlu kita sadari dalam Islam itu, ya, ini juga disampaikan oleh Ustaz satu-satu lah ya. Ustaz sampaikan, wanita itu memang diciptakan ataupun ditakdirkan bukan sebagai pemimpin. Kitalah pemimpin itu. Tetapi wanita adalah yang melahirkan pemimpin dan mendampingi pemimpin. Ya, kalau kan itu saja. Itulah Islam. Islam itu mengatur begitu. Meskipun wanita itu bukan menjadi pemimpin bagi kita, misalnya kaumnya itu adalah laki-laki, tetapi mereka lah yang melahirkan pemimpin. Ya, itulah yang perlu kita sadari. Ayah dengan hadir dalam keluarga akan memberikan keteladanan, ya, lewat sikap-sikap yang berangkat dari fitrah keayahan, dengan menunjukkan ketegasan, pembelaan pada keluarga. Tadi disampaikan, orang kita tuh yang bisa membela keluarga kita adalah ayah. Ya, ketika anak kita dizalimi atau istri kita dizalimi, kita yang paling tanggung jawab untuk membela itu. Dan ketegaan, tega Pak, tega, yang penuh cinta tapinya. Dan ini adalah suplai ego yang baik untuk anak-anak kita, ya. Jadi yang ngajarkan kita, misalnya tegas, pokoknya jam sekian harus pulang nak, jam sekian bangun nak, apa namanya, boleh keluar tapi sebentar, tegas. Anak perempuan nggak boleh lewat malam, jam 6 maghrib harus sudah pulang kalau dia ada acara sekolah misalnya gitu misalnya. Itu kita yang punya itu Pak. Kalau ibu-ibu mestinya nggak sampai gitu, tapi karena kita nggak hadir, akhirnya ibunya cerewet. Nah, jangan ini, banyaknya jangannya. Padahal mestinya anak istri kita itu untuk membasuh luka-luka anak-anak yang kita tega itu. Sebenarnya bukan luka yang salah, tapi luka yang karena kita tega, kan perlu ngedem-dem itu. Tugas istri kita itu baru. Nah, kalau udah gitu klop. Nah, itulah tugas ayah ya. Kemudian yang ketujuh, banyak kali nih, adalah karena kita para ayah ini sebenarnya ini kita ingatkan, banyak tugas kita. Ayah adalah pendidik sistem berpikir. Ayah itu pakai rasionalitas Pak. Kalau ibu pakai perasaan. Jadi kalau kita nggak ajarkan anak-anak kita dari kita, maka dia, terutama anak-anak yang laki-laki, malah kebalik, banyak perasaan daripada rasionya. Ya. Alangkah baiknya jika keluarga memiliki family knowledge, atau bahasanya adalah kearifan sendiri yang diwariskan turun temurun. Makanya kita sekarang banyak kehilangan terah nasab. Saya dulu nyari juga saya itu dulu nenek moyang saya apa? Apakah petani atau pelaut atau apa namanya prajurit? Ada yang punya kearifan dia adalah keluarga yang pembuat batik, tapi lantaran karena nggak diturunkan, akhirnya hilang batiknya. Atau pewaris apa namanya sambel geprek khas keluarga itu, karena nggak ada yang warisi akhirnya hilang. Jenang dodol karena nggak ada yang warisi hilang. Padahal atau apa namanya telur asin keluarga apa, karena nggak ada yang menurunkan akhirnya hilang. Dia kenapa? Karena nggak punya kearifan keluarga sendiri. Padahal kalau kita kembangkan itu bisa menjadi semakin berkembang menjadi khas karakter keluarga kita. Itu yang hilang. Akhirnya mencari lagi. Enggak, aku lihat kawan yang lain bagus tuh jadi dokter. Padahal dia nggak apa di dokter, karena hanya ayahnya nggak bisa memberikan rasionalitas,
wis le usaha bapak iki wis stabil. Iki nek gak ono sing neruske, kalau nggak ada yang neruskan, ini bisa hilang. Betul, banyak sekali ya terutama apa yang kelihatan gini ya. Yang di daerah-daerah yang terkenal, misalnya terkenal apa? Salak, di mana Salak? Magelang. Atau padi lah, padi. Padi ganti jadi ada yang jadi rumah, ada yang jadi apa? Pabrik, ada yang jadi sawit dan seterusnya. Ini yang hilang dari rasio kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita terlalu bergantung dengan sesuatu yang kita nggak mahir. Kita kepenginnya, misalnya saya expert di dunia sawit. Ketika lihat ada orang lain yang apa namanya tidak, tapi bagus, pindah ke sana. Padahal saya nggak punya, akhirnya hilang oleng, ya. Atau apa namanya peternak ayam atau peternak ikan. Ada ayah yang hebat dalam ternak ikan, tetapi karena anaknya tidak diberikan apa namanya, jadi hilang. Anaknya nggak teruskan, malu katanya. Padahal teruskan itu yang awalnya jadi petani akhirnya jadi apa namanya, pedagang yang besar. Tentang itu yang kita lupa untuk mewariskan ilmu-ilmu yang kita punya dari keluarga kita, ya. Kemudian yang kedelapan, ayah ya, menjadi pendidik kemandirian dan entrepreneurship. Ini menjadi penting untuk kita sampaikan karena ayahlah yang bisa memberikan apa namanya, mengajarkan anak-anak kita untuk memecahkan masalah, kemudian menghadapi dengan apa namanya, gagah berani. Itulah ayah, ya. Tugas kita adalah mendidik kemandirian. Kadang kita nggak tega, tapi kita harus yakinkan bahwa kita harus tega. Wis le, ini tak sanguni, lu ngoneng di misalnya sudah saatnya ya, sudah saatnya mandiri. Misalnya udah lulus SMK atau udah lulus kuliah lah. Wis berangkat tuh ke mana? Harus tega tuh ayah itu. Ajarkan anak-anak kita. Atau dari awal kita bilang gini, wis saya kasihkan uang segini, atur kalau udah bisa, ya. Seminggu sekian atur, nah, mandiri. Atau kemudian udah saatnya dia udah, bahkan yang ada yang home education itu diajarkan udah nggak dikasih apa-apa sama orang tuanya, udah nyari udah sendiri. Nah, ini kita yang punya, ya. Ayah mengajarkan kemandirian. Kemudian yang kesembilan, oh banyak ini. Ayah ini adalah pensuplai maskulinitas, ya. Baik anak laki-laki maupun perempuan. Jangan salah, anak perempuan juga perlu maskulin. Artinya, tapi jangan banyak-banyak. Kalau boleh saya bandingkan, anak laki-laki itu harus maskulin sekitar 80%. Nanti yang femininya 20%. Kebalikannya, anak perempuan kita harus dikasih suplai paling banyak oleh ibu-ibu 80%. Kemudian maskulinitasnya itu 20% saja, supaya nggak kebalik-balik. Ya, jadi anak laki-laki pun juga harus punya empati, tegas tapi empati. Nah, anak perempuan harus juga punya apa namanya, empatinya berlebih, tapi juga ada ketegasan di satu sisi. Jangan asal gelemai. Nah, itu harus ada itu. Dan itu ayah menyampaikan. Misalnya ayah sama anak perempuan, pokoknya anak perempuan jangan apa namanya, enggak boleh misalnya dekat-dekat dengan laki-laki ya, kalau bukan murimnya misalnya. Itu harus diajarkan begitu. Ada ketegasan. Tapi juga kemudian ibu-ibu mengajarkan empati dan seterusnya, ya. Contoh nih, ayah ibu hadir sepanjang usia 0 sampai 15 tahun. Ini usahakan. 0 sampai 15 tahun kita semua hadir, ya. Sampai anak kita betul-betul akil balik. Akil itu dewasa secara pemikiran, mental, balik itu dewasa secara biologis. Artinya harus kalau bisa 15 tahun itu sudah sama-sama matang. Anak-anak kita kadang-kadang sudah dewasa secara biologis
Bahkan lebih cepat di era sekarang ini karena banyak tontonan yang lebih cepat mendewasakan, ya. Tapi akalnya nggak bisa matang. Bahkan matanya nanti setelah 30 tahun baru matang akalnya. Sehingga apa? Umur orang lulus kuliah masih kasih duit sama orang tuanya. Itu tanda-tanda belum matang secara akal. Baliknya udah balik. Artinya udah wajib sholat, udah dapat taklif untuk beribadah. Karena udah balik, tapi akalnya belum matang. Jadi anak-anak misalnya perempuan sudah haid, tapi masih belum tahu cara wudhu misalnya, belum tahu cara mandi misalnya. Anak laki-laki sudah pernah mimpi, tapi belum siap untuk menjadi ayah. Iya enggak tuh? Padahal kalau sudah ngimpi, itu udah kan kalau langsung menjadi ayah itu. Makanya harus siap. Nah inilah tugas kita mensuplai bersama-sama istri, mensuplai kalau kita ya maskulinitas dan istri lebih kepada feminitas. Ya, anak laki-laki pada usia 7 sampai 10 tahun memerlukan lebih banyak kedekatan pada ayahnya untuk menguatkan konsep fitrah kelelakiannya. Nah, anak-anak kita yang kelas 1, yang laki-laki nih, karena saya ini laki-laki, sampai 10 tahun dekatkanlah kepada ayahnya untuk bisa lebih mendapatkan fitrah kelelakiannya, sehingga bisa menjadi seorang lelaki yang sejati. Ya itu bahasanya. Karena kalau nggak laki sejati nanti ada yang melambai lah, ada yang semacam ya. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir lah nih, peran ayah. Ayah adalah sebagai pencari nafkah yang smart, yang smart lah, smart apa ya? Yang cerdas. Sebab ayah kita akui, kita para ayah adalah tulang punggung keluarga kita untuk mencari, menafkahi, bertanggung jawab untuk nafkah keluarga kita di rumah. Maka ayah pun juga perlu mendidik dan mempersiapkan anak lelakinya besok sama seperti kita, menjadi orang yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk anak istrinya. Itu kita yang ajarkan kepada mereka. Maka kita harus menjadi contoh yang baik. Kita harus bekerja keras, banting tulang, kalau bahasa banting tulang, peras keringat. Meskipun sedikit, tapi anak-anak kita melihat ayahnya lah yang menjadi tulang punggung, bukan ibunya. Meskipun gaji lebih tinggi daripada ayahnya misalnya, contoh. Tapi anak akan melihat bagaimana ayahnya bertanggung jawab, bekerja keras, mencari nafkah untuk keluarganya. Itu yang perlu kita sadari dan itu kita kuatkan. Nah, namun begitu Bapak sekalian, para ayah, mencari nafkah bukanlah hambatan untuk berpaling dari tugas wajibnya bertanggung jawab terhadap mendidik anak. Minutnya nih. Proses memberi pelajaran tidak pula harus di waktu dan tempat khusus layaknya kurikulum sekolah. Saat kita ngantar anak kita, dari gua sampai sini, bilang nih, tengok nih kebun-kebunnya, misalnya, jalan ini tengok nih, cerita kemana, didik itu. Ini mestinya nih ya, bagusnya nih kalau nganggur begini, tanam sawit misalnya, atau apa yang bisa didiskusikan. Ayah bisa memanfaatkan waktu ketika dia ngantar sekolah, lagi manen kebun, ajak anak manen, rondol misalnya. Cerita anak, kan dia akan melihat ayahnya itu bekerja keras dan seterusnya. Atau ajarkan mereka tentang kehidupan. Atau sekedar tanya, nak, gimana tadi sekolahnya? Misalnya gitu ya. Jangan ditinggalkan. Atau saat kita mengantri apa segala macam. Itu kita bisa ngomong sama anak kita. Manfaatkan momen-momen tersebut untuk berdialog dengan anak-anak kita, para ayah. Tak perlu tentang topik berat, misalnya siapa presiden kita, nggak usah, berat. Yang paling pas misalnya masalah, misalnya kita lagi antri, kita ajarkan budaya mengantri, kita ajarkan tadi adab tentang misalnya, ya kalau ada orang tua, permisi, itu kita yang ajarkan, dan seterusnya. Dan perlu kita berikan ruang untuk mendengarkan anak-anak kita bercerita kepada kita. Para ayah, siapkan waktunya untuk anak-anak kita bercerita, berdialog dengan kita. Setuju nggih? Alhamdulillah. Ini contoh ketika jauh dari anak adalah
yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Beliau meninggalkan istrinya dan Nabi Ismail, kemudian ini atas perintah Allah, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus dalam mendoakan Ismail alaihissalam dalam doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bapak-bapak sekalian jauh dari anak mondok, anaknya di mana dan seterusnya, jangan tinggalkan anak-anak kita dalam doa-doa kita. Itulah yang bisa menyautkan, bisa mengikat antara kita dengan anak-anak kita, supaya kita masih dalam proses mendidik mereka, ya, memberi tanggung jawab kepada mereka, karena itulah tugas ayah. Baik, bapak sekalian, ayah yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita anak-anak, maka sejatinya Allah sudah menginstal, memberikan program kepada kita ini, para ayah itu sebagai ayah. Maka bahkan satu anak diinstal begini, 2 anak diinstal lagi, 3 anak diinstal lagi, 5 anak diinstal juga, karena masing-masing anak itu beda-beda polanya. Maka Allah sudah menginstal itu. Tidak mungkin, ya, analoginya gini lah, setiap kita beli sesuatu itu pasti ada apa nama itu, ada cara menginstal atau cara mengoperasikannya. Begitu pula, padahal manusia itu nggak sia-sia. Allah sudah memberikan install kepada kita. Bedanya ketika kita tidak menggali, tidak mengasah fitrah keayahan kita serahkan semua pada ibu-ibu, maka kita lama-kelamaan terkubur fitrah keayahannya. Maka akhirnya anak-anak kita tidak sempurna mendapatkan pendidikan dari ayah yang semestinya utamanya dari ayah. Maka marilah kita bapak sekalian, tugas kita kembali kepada Allah, menggali, mengasah fitrah kita sebagai ayah untuk mendidik anak-anak kita, supaya anak-anak tersebut tumbuh paripurna. Amin. Caranya bagaimana? Dalam surat Al-Imran dikatakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kita pun sama. Ini kan secara general itu universal. Kita diminta untuk melihat tanda-tanda, dan mulai siang malam siang dan seterusnya, itu adalah tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Maka kita diharapkan bisa bertafakur, bertadabur, bersyukur saat mendampingi anak, ya, melihat tanda-tanda. Oh, ini anak kita ini kayaknya cocoknya jadi apa nih, otaknya kayaknya lebih encer, lebih cepat menghafal, atau lebih lebih enak kalau lebih sosial. Ada itu, ada yang rapi, ada yang cuekan. Kita lihat tanda-tandanya. Allah sudah menginstal itu bahwa, oh, ini anaknya kita arahkan menjadi, misal tadi kita keluarga kebun sawit, misalnya contoh, anak kita yang pintar, maka dia akan melihat belajar bagaimana agronomi supaya kebun sawit menjadi baik. Ada anak kita yang kemudian cuek, wah, ini calonnya jadi apa? Jadi pedagang buah sawit yang bisa atau malah jadi bosnya sawit nantinya, gitu ya. Kemudian ada lagi anak kita yang care. Nah, ini mungkin bisa jadi yang enak ngelola kebun sawit kita bersama para tenaga-tenaga yang ada di dalamnya, dan seterusnya. Itu harus kita tadaburi. Intinya supaya kita diberikan oleh Allah bisa untuk mengasah dan bisa menggali, maka yang pertama harus kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukurlah para ayah sudah diberi anak, sudah menjadi ayah kita ini, maka kita harus bersyukur. Berapa lagi, Mas? Masih ada waktu? Alhamdulillah. Maka marilah para ayah, kita perlu memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diberikan oleh Allah apa yang diinstal oleh Allah akan tergali dan bisa kita tumbuhkan. Para ayah yang dirahmati Allah, apa tadi namanya?
Kita bagi lagi. Ayah hebat. Alhamdulillah. Beda ngantuk ini. Oh iya, sebelumnya sebelum ke ini saya bertanya. Siapa yang ada dupes nggak dupes? Ada satu ya. Siapa yang Bapak Ayah? Tanggal berapa hari Ayah? Siapa yang tahu hari Ayah tanggal berapa? 10 November. Yang lain? 12 November. Yang lain yang tahu? Ya, jawabannya adalah 12 November. Kasih nggak nih? Ini paling murid ya? Oh alah, raketon ya. Ganti. Ya, jadi tanggal 12 November ya, hari ayah. Ya. Baik, berikutnya adalah para ayah sekalian, nantilah karena tadi gagal, jadi kita lanjut lagi. Para ayah, kita akan sampai kepada kondisi kalau kita nggak hadir dalam pendidikan anak. Maka pertama, anak kita jadi tak punya misi, nggak punya. Kalaulah ayah mendidik anaknya dengan visi yang kuat, misalnya menjadi keluarga menjadi keluarga bermanfaat misalnya, maka anak pun juga akan kesana larinya, akan menjadi saya akan menjadi, atau misalnya manfaatnya itu apa, misalnya menjadi kayak misalnya kalau ada yang menjadi keluarga eksekutif, misalnya mulai dari kepala desa, camat, bupati dan seterusnya. Ada begitu. Jadi kalau ayahnya jadi Datuk Rio, nanti anak jadi mungkin punya visi jadi Pak Camat atau jadi bupati, dan itu akan mendidik anak itu menjadi semangat. Kalau nggak ada, belajar entah jawab nggak ngerti aku, penting kon mangkat sekolah. Nah itulah tugas kita untuk memberikan visi yang jelas. Kalau kita visinya adalah menjadi keluarga dokter, maka dia akan pikir, saya kayak dokter apa? Dokter umum, dokter spesialis dan seterusnya. Kalau ayah kita dokter umum, maka anaknya dokter spesialis. Kalau dokter spesialis, nanti dokter spesialis lagi. Ada begitu. Jadi visinya sangat punya arah yang jelas. Mendidik anak nggak semata-mata seperti biasa ya. Ayah ketika tak hadir memberi misi, anak hanya akan menjadi mekanisasi dan rutinitas saja. Saya pun pernah merasakan itu. Ketika ayah saya tidak memberikan statement bahwa kita adalah keluarga maka ya kita sekolah. Apalagi suruh ngaji. Apalagi ya. Pokoknya itulah. Tapi kalau kita punya visi, maka ngajinya pun ngaji untuk keluarga kita yang bermanfaat. Sekolah pun kita akan sekolah semangat, dan anak pun sekolah semangat untuk keluarga kita yang bermanfaat dan seterusnya. Ya, tidak ada misi, visi maupun strategi. Memberikan visi, misi dan strategi ini adalah tugas sang ayah. Baik, mungkin itu pertama ya. Jadi kasihan anak kita kalau kita nggak punya visi misi. Yang kedua, bunda nggak punya tempat curhat. Kalau nggak ada ayah, ayahnya asik misalnya habis kerja, kemudian pulang langsung tidur atau arisan lagi Pak, kumpul lagi di Skamling misalnya. Akhirnya para ayah tahulah bahwa mendidik anak itu melelahkan. Sepakat nggak nih? Melelahkan. Bikin suntuk. Coba tanya sama istri ya. Siapa istri yang nggak pernah ngeluh? Enjoy. Didik anak coba. Nggak ada Pak. Semua capek. Yakinlah. Jangankan istri kita pun belum. Coba masa istri kita, kalau dia membantu ya. Apalagi nyapu. Tolonglah kita menyerahkan semua pada istri kita tuh. Mudah-mudahan kita enggak. Mudah-mudahan kita bantu ya ini istri kita ya. Bantu misalnya? Bantu nyapu bantu nyuci jemur baju
Ah, malu. Artinya gini, kita tahu bahwa didik anak itu ya dengan kondisi istri kita, dengan bermacam-macam kegiatan domestiknya melelahkan ayah, lelah mereka. Maka jadilah kita tempat curhat. Jangan curhat di Facebook, ya. Jangan sampai curhat di Facebook, apalagi curhat kepada suami yang lain, bahaya. Bojoku loh kan, bahaya. Ya, maka kita perlu menjadi tempat curhat istri kita. Atau jangan pula mertua kita malah yang jadi tempat curhat. Bahaya tuh. Kita Pak. Oh, kan keluarga tuh curhat ke ibunya, ke mertuanya misalnya. Enggak. Curhat tetap kita. Jangan sampai urusan internal kita sampai diketahui oleh mertua kita mertua nggih. Bahkan Bapak sekalian, beberapa riset membuktikan kasus perceraian itu bukan oleh orang yang luar, tapi oleh mertuanya, kakaknya, abangnya, pamannya, segala macam. Udah kok bisa sama itu loh. Kita curhat sama saya, kita punya kakak ipar saya atau kakak apa yang cerita lagi gini. Allah, tuh bojomu kan jelas. Malah gitu loh, makanya hati-hati. Ayah, hadirlah dalam tempat curhatnya para emak, para ibu, para bunda. Dah. Kemudian yang berikutnya, anak jadi mudah terpengaruh ketika kita nggak hadir. Nggak bisa bilang tidak. Kalau kita nggak pernah ngasih ini tadi ya, suplai maskulin tadi, dia nggak bisa kita diajak, ayo apa jenenge ngombe misalnya. Kalau dia kuat, strong, inilah saya. Dia bilang sorry, aku raiso ngono, aku daling ini. Bisa bilang gitu. Tapi kalau misalnya enggak, dia khawatir nggak punya kawan, dia khawatir nggak punya teman-teman, ayolah. Iya loh, ini tugas saya, bukan tugas ibu. Ya, jadi tugas saya memberikan apa namanya? Udah ya, yes. Dua lagi. Anak jadi tak punya individualitas, jadi nggak bisa menunjukkan nilai saya. Bahkan ya malah ikut-ikutan tadi, ya. Kemudian lambat dewasa. Tadi saya bilang, mestinya akil balik itu bersamaan. Wong lanang nek iso umur belasan, ada malah paradigma gini. Kok nikah cepet-cepet toh? Baru berapa? 18 tahun udah nikah. Justru kalau kita matang akil baliknya, umur 15 tahun sudah pendapatan sekian juta. Jadi apa salahnya dia nikah? Tapi enggak, kalau sekarang pendidikan kita ini, mohon maaf, di Indonesia ya, enggak semuanya tapi mayoritas, kita kan umur SMA umur 18 tahun. Umur selesai kuliah umur 23 sampai 24, 25. Itu pun belum siap nikah. Kan bahaya ini. Padahal dia sudah balik secara biologis. Makanya kita sebagai ayah, supaya nggak terlambat dewasa, dia siap. Bahkan kalau saya bilang, anak saya kalau sudah mau ingin nikah, saya nikahkan. Siap nikah ya? Pak, ya. Saya nikahkan, Pak. Nggak usah mikirin apa namanya. Asalkan jelas. Kalau dia udah dewasa, artinya sudah jelas dia nggak sembarangan, nggak punya pendapat kok nikah. Dia pasti akan berpikir punya penghasilan, punya nafkah, baru kita bilang siap nikah. Dan kedewasaan ini ayah yang bisa mengajarkan. Kalau dulu kita terlambat, ya sudahlah kita dulu. Makanya dulu saya pribadi, saya punya target nggak ngelebihin Rasulullah. Maksimal 25 tahun saya nikah. Dan alhamdulillah 25 tahun kurang sebulan saya nikah. Ini sih saya nih. Jadi karena sudah punya azam, sudah punya spirit bahwa saya harus siapkan diri saya untuk mematangkan secara akal, karena sudah balik soalnya. Nah ya, mungkin itu percayalah para ayah, tidak ada yang sebaik bapak-bapak sekalian dalam memberikan mendidik iman, mendidik visi, individualitas, tanggung jawab, nyali, daya juang, jiwa tarung, kepemimpinan, kemandirian, negosiasi, pola pikir,
atau ketangguhan kecuali para ayah yang punya. Ayah yang ngajarkan itu. Ya. Karena kita ini sudah biasa di kebun, oke, di jalan sudah, di mana lagi? Di kantor, di jalan, di mana aja lah, di pasar, di gunung, ayah yang bisa memberikan suasana seperti itu, ketangguhan. Dan anak-anak kita, Bapak Raya, para ayah sekalian, anak kita menantikan sekali itu semua dari kita, mengajarkan masalah fisik, masalah iman, seterusnya, ketangguhan, jiwa, tarung, daya juang, itu kita yang ajarkan. Untuk apa? Untuk mereka nanti bisa menaklukkan masa depan mereka masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan dan hidayahnya untuk kita bisa menggali fitrah keayahan kita, mendampingi anak-anak kita dalam mendidik mereka bersama istri kita tercinta. Aqulu qul astaghfirullahaladzim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.